Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di MS Official Channel. Bagaimana kabarnya sobat sekalian? Baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan sandal merek Stefano, brand lokal. Ini nomor 41. Jadi sandal ini masih sangat baru dan tentunya akan kita jahit. Bagaimana proses menjahitnya? Mari kita simak videonya. Baik, ini dia sandalnya yang akan kita jahit. Sebelumnya kita berikan alur benang dulu menggunakan susruk model dorong seperti ini. Saya mulai dari belakang ya. Kita mengikuti motif bundaran ini, tapi agak ke atas sedikit. Seperti ini. Karena kalau pas dengan bundaran itu tidak masuk jarak rekomendasi ya. Terlalu jauh ke bawah. Beresiko lemnya cepat mengelupas. Oke, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Untuk kedalamannya jangan terlalu dalam ya, karena bahannya juga sedikit tipis. Jadi kita perkirakan saja benang sudah aman atau sudah masuk ke dalam. Semakin ke depan maka jarak bundaran semakin dekat atau motif tusukan, sehingga kita bisa mengikutinya karena sudah masuk jarak rekomendasi. Ini untuk di bagian depan kita perlu hati-hati, apalagi tangan yang satunya itu sangat beresiko terkena tusukan ketika kurang hati-hati. Apalagi posisinya berada di depan seperti ini. Nah, kalau sudah di bawah seperti ini maka tentunya sudah aman. Nah, ini kita mengikuti motif lingkaran di bagian depan, kecuali di bagian belakang ya, karena jaraknya jauh. Oke, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahitnya. Seperti biasa saya lebih suka memulai dari tepi jepitan bagian dalam. Dan perhatikan jangan terlalu jauh jaraknya ke dalam ya. Di bagian uppernya tetap kita mengikuti jarak rekomendasi, baik itu di upper maupun di outsole. Oke, kita menggunakan benang berwarna hitam, benang nilon nomor 12. Oke, seperti ini. Kita ukur dulu benangnya agar tidak kekurangan ataupun berlebihan pada saat menjahit. Oke. Sudah aman semua. Kita lanjutkan. Jadi untuk spasinya tetap jaraknya
kurang lebih 1 cm untuk sandal ini. Dan jangan lupa mempelintir benangnya di setiap tusukan demi tusukan. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Jaraknya, dan jangan lupa ujung dari benang kita berikan api agar tidak terbuka sampai ke atas. Oke, seperti ini. Setelah itu kita lanjut. Jadi cara menjahitnya cukup mudah, tinggal kita tusukkan seperti ini, kemudian benang dalam dicantolkan, ditarik keluar sampai mentok, sisakan sedikit, dan benang luar dimasukkan ke dalam sambil dipelintir. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, menjahit sandal terlihat sangat mudah. Namun menurut saya ketika dibandingkan dengan menjahit sepatu, saya rasa lebih mudah untuk menjahit sepatu. Karena kalau sandal kita harus memperhatikan kerapian dari luar maupun kerapian dari dalam. Sedangkan sepatu kita cukup memperhatikan kerapiannya dari luar saja, karena di bagian dalam itu tidak terlihat. Meskipun setiap kondisi berbeda ya. Di sandal juga lebih menguras pikiran, karena itu tadi kita harus memperhatikan kerapian di upper maupun di outsole-nya. Baik, ini sudah berada di bagian belakang. Pas pada bagian lengkungan atau tikungannya, jadi kita harus melengkung juga. Di bagian ini juga kita harus teliti sehingga bisa rapi. Oke, bisa dilihat jaraknya tetap konsisten atau spasinya. Untuk bagian belakang kita pakai sudut kursi seperti ini agar terasa nyaman dalam menjahit. Kamera juga tidak goyang-goyang ya. Intinya kita harus menyesuaikan posisi yang ternyaman, baik itu nyaman dalam menjahit maupun nyaman untuk mengambil video. Baik teman-teman, silahkan disimak ya videonya sampai selesai agar tidak gagal paham, sehingga bisa mengaplikasikan juga di rumahnya ketika memiliki sandal yang seperti ini. Atau buat teman-teman juga yang ingin usaha sol sepatu dan sandal, bisa disimak videonya sebagai referensi tambahan,
karena kita sebagai tukang sol itu membutuhkan banyak referensi agar kualitas kita bisa semakin baik dan berkembang. Ini sudah berada di jepitannya. Pada bagian ini agak sedikit keras karena terdapat 3 lapisan. Jadi cara menusuknya agar mudah, kita goyang-goyangkan jarumnya. Jadi inilah fungsi dari kita menggoyang-goyangkan jarumnya, yaitu agar mempermudah dalam menusuk. Seperti ini. Jadi setiap kita menusuk, kita harus memperhatikan hasil tusukan dari dalam atau di uppernya. Karena kelurusan itu sangat dibutuhkan untuk menjahit sandal ini. Ini sudah berada di bagian depan ya. Bagian yang melengkung juga. Jadi kita harus memiliki skill bagaimana cara melengkungkan jahitan dan tetap terlihat rapi. Dan jaraknya juga atau spasinya harus tetap sama. Jadi silahkan disimak caranya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mempraktekkannya. Bahkan lebih bagus dan lebih rapi dari ini. Ini bisa dilihat lagi hasil sementara, jadi tetap presisi. Baik, sekarang tersisa 2 tusukan. Selanjutnya kita akan mengunci jahitan.
Silahkan disimak teman-teman caranya. Jadi posisi seperti ini kita tarik benangnya dan simpul pada benang yang tidak tertarik. Kita ikat sebanyak 2 kali. Kemudian benang yang di dalam kita tarik ke dalam sampai masuk. Untuk tusukan terakhir yang kedua, kita balik posisi jarumnya seperti ini agar tidak nyangkut pada benang di depannya atau jahitan di depannya. Oke, seperti ini. Caranya sama, kita juga simpul atau ikat sebanyak 2 kali. Lalu benang dalam kita tarik sampai masuk ke dalam. Dan kedua ujung benangnya kita potong menggunakan gunting. Jangan terlalu panjang maupun jangan terlalu pendek. Kurang lebih segini. Dan terakhir kita masukkan kedua ujung benang ini ke dalam outsole maupun ke dalam upper sehingga tidak terlihat. Karena kalau terlihat itu akan merusak pemandangan, ya. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Tetap presisi ya. Dan ini benangnya sudah masuk ke dalam dan tentunya akan aman dari gesekan. Baik, cukup sekian dari saya. Jika teman-teman suka video ini silahkan di like. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa di-subscribe bagi yang belum agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.